Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, selamat mengikuti MPLS dari SMP Negeri 2 Penawangan. Sebelumnya, kita berdoa dulu agar hari ini dalam materi MPLS kita berjalan lancar. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga sampai hari pertama dan dari hari pertama sampai hari ketiga kalian dalam keadaan sehat dan bisa mgetikuti semua kegiatan MPLS sehingga sampai selesai dan sukses. Perkenalkan, nama saya yaitu Bu Retno Aris Sugiyarti. Dalam MPLS ini akan membawakan materi yaitu tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan tata krama anak-anak? Tata krama itu merupakan kebiasaan yang ada dalam hubungan antar manusia. Nah, manusia dalam hal ini ada anak-anak, ada orang dewasa, atau ada juga orang tua. Nah, dalam hubungan ini ada beberapa hal yang harus kalian cermati, harus kalian perhatikan, dan kalian harus amati untuk pelaksanaan tata krama sehingga terjadi hubungan yang baik antara anak-anak dengan anak-anak, atau antara orang dewasa dengan orang dewasa, ataupun sebaliknya dengan anak-anak, ataupun kita orang dewasa, anak-anak sampai dengan orang tua. Ada beberapa hal sebagai kunci dalam tata krama yang dalam kehidupan sehari-hari kita jalani, yaitu yang pertama yaitu tata krama dalam berkomunikasi. Tata krama berkomunikasi yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama dalam berbicara. Seperti tadi kita ada anak-anak, ada orang dewasa. Apa yang harus kita lakukan yaitu yang pertama dalam berbicara dengan orang lain, yang pertama harus tidak boleh memotong pembicaraan orang. Yang pertama. Yang kedua, jangan menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata kita. Ini. Yang ketiga, kalian harus tahu bagaimana dengan siapa kita berbicara. Kalau dengan teman mungkin kalian bisa istilahnya bahasa biasa ya karena dengan teman, tapi kalau dengan orang yang lebih dewasa kalian harus tahu aturan. Suatu misal atau dengan orang tua juga seperti itu. Kalau kita ingin mengatakan kamu, lebih baik kita sebut ibu, bapak, atau kakak. Itu yang untuk tata berbicara dengan tingkatan orang dewasa maupun orang tua. Nih. Yang kedua yaitu tata krama dalam berpakaian. Ini juga penting. Tata krama dalam berpakaian di mana kita berada harus cocok dengan pakaian yang kita pakai. Suatu misal kalian pakaian pesta, itu dengan model yang seperti itu kalian masuk ke kantor dengan high heel sisan ya, cahaya. Apa itu? Pakai sepatu hak tinggi yang seperti dipakai di pesta. Kita masuk ke kantor atau di sekolah, apakah pantas? Kan tidak ya. Jadi kita malah jadi tontonan nanti. Kalau kita masuk ke SMP suatu misal, ke sekolah, pakai pakaian yang sopan. Kalau ada waktu pakai seragam, juga pakai seragam yang tertib seperti yang ada di aturan di sekolah. Atau kalau pakaian bebas, kita juga harus pakai pakaian yang rapi dan bersepatu. Ini anak-anak. Kemudian untuk tata krama makan. Yang pertama, jangan makan sambil berbicara. Kalau makan sambil berbicara, nanti ada dua kerugian di sini. Yang pertama, itu tidak sopan juga. Yang kedua, kita bisa keselak, itu nanti akan mengganggu kesehatan kita. Karena apa? Karena kalau kita makan sambil berbicara, itu ada dua saluran yang terbuka, yaitu saluran yang untuk makan nasi dan saluran untuk yang bernafas. Kalau keduanya itu terbuka, nanti di situ nasi akan bisa masuk ke hidung. Ini ya. Kemudian
pakai tangan kanan. Dalam agama pun makan harus pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, apa yang ada di pelajaran agama kan kita ada hubungannya dengan diganggu sama setan atau meniru setan gitu ya. Nah, jadi kita harus ingat harus pakai tangan kanan. Kemudian aturan atau tata krama kalau kita berada di fasilitas umum. Di fasilitas umum suatu misal kita menunggu antrian mau periksa ataupun di halte bis ataupun di tempat-tempat umum yang ada, yang pertama jagalah kebersihan. Jadi kalau kalian di situ sambil makan, jangan asal buang bungkus di sembarang tempat. Kalau memang tidak ada tempat sampah, kita kumpulkan dulu, kemudian kita bawa nanti kalau kita sudah ketemu tempat sampah. Yang kedua, di situ kalian juga untuk duduknya, kalian lihat lingkungannya. Jangan duduk dengan kaki ke atas atau ditaruh di atas yang agak tinggi tempatnya. Itu biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau di situ ada 2 tempat dan yang satu kamu taruh tas, yang satu kamu tempati sendiri, sedangkan ada orang lain yang di situ itu tidak kebagian tempat duduk. Nah, itu kalian dikatakan tidak tahu tata krama ya. Jadi ada orang yang berdiri di situ tapi tempatnya kamu pakai semua. Nih. Kemudian kalau kalian tuh misalnya sudah dewasa dan kalian merokok, itu juga ada adabnya. Kalau di situ banyak orang, lebih baik kalian menyendiri untuk merokok sehingga orang lain tidak terganggu dengan asap-asap rokok kalian. Jadi saya tekankan di sini yang terpenting yaitu kalian adab berbicara ya. Ini yang saya Bu Retno tekankan, karena ini kebiasaan berbicara itu kalian kurang tahu tata kramanya. Seperti tadi saya tekankan, di mana, dengan siapa, dan bagaimana kalian harus berbicara itu harus kalian perhatikan. Ini sekilas ulasan tentang tata krama dari Bu Retno. Kemudian kalau kalian nanti belum paham, ini Bu Retno kirimkan juga PowerPoint untuk tata krama, bisa kalian baca. Nanti kalau kalian tidak memahami, boleh kirim voice note ya, atau pesan dalam bentuk suara itu ya. Saya yakin kalian sudah pintar-pintar pakai HP. Nah, kemudian nanti kalian tanyakan di situ boleh. Sekian dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.